Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami maulud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa sahbihi allazi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du faya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tazakur dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu malam, Muhammad bin Al-Munkadir bangun melaksanakan sholat. Lalu dia menangis sesungguhkan hingga keluarganya merasa khawatir. Mereka pun bertanya, apa yang membuatmu menangis? Dia pun berbicara dengan perkataan yang tidak jelas. Dan justru tangisnya semakin menjadi-jadi. Maka keluarganya mengirim utusan kepada Abu Hazim dan memberitahukan tentang keadaannya. Abu Hazim pun datang dan dia masih dalam keadaan menangis. Abu Hazim pun berkata, wahai saudaraku, apa yang menyebabkan Anda menangis? Keluargamu sangat mengkhawatirkan dirimu. Lalu dia berkata, aku menangis karena aku membaca satu ayat dari kitabullah. Abu Hazim bertanya lagi, ayat yang mana? Dia menjawab, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Quran Surah Az-Zumar. Maka Abu Hazim pun turut menangis bersamanya, dan tangisan keduanya semakin keras. Maka sebagian keluarganya berkata kepada Abu Hazim,
Kami mengundang Anda untuk meredakan tangisnya, tapi Anda justru menambahnya. Tangisan menyelamatkan di mahsyar dan terhindar dari neraka. Itulah tangisan para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena sandiwara, bukan pula karena fisik yang terluka, namun tangisan takut yang didasari oleh ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap hari kiamat. Inilah tangisan yang paling bermanfaat, terlebih di akhirat. Ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, matahari didekatkan di atas kepala manusia dengan jarak 1 mil saja. Selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun dalam hitungan hari di dunia. Tak ada lagi bangunan atau pepohonan yang bisa dijadikan sebagai naungan. Hanya ada naungan Ar-Rahman sebagai fasilitas eksklusif teruntuk beberapa golongan manusia istimewa. Mereka tak merasakan penat, tak terjamah banjir keringat pada saat kebanyakan manusia tenggelam olehnya, dan selamat dari panasnya terik matahari yang membakar. Mereka memiliki unggulan amal di dunia, hingga manusia melihat bagaimana ia mendapatkan naungan di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara golongan tersebut adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seseorang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi hingga menetes air mata. Hadis riwayat Bukhari. Nabi menyifati orang ini sebagai ahli zikir, bukan orang yang lalai. Bisa jadi dia berzikir dengan cara membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, berdoa, atau mengingat dosa dan menyesalinya sebagai wujud taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir tersebut melahirkan rasa takut akan azab Allah dan rasa malu kepadanya. Bahkan ingatannya mencapai hari di mana segala perbuatan akan ditampakkan pada hari kiamat, sebagaimana penjelasan Ad-Dakha rahimahullahu ta'ala terhadap hadis ini. Yang kedua, dia dalam keadaan kondisi sepi dan sunyi. Tidak ada manusia di sekitarnya yang melihat, sehingga lebih jauh dari kemungkinan ria, pamer, dan sum'ah. Hatinya sunyi dan kosong dari memikirkan atau mengharapkan kepada selain Allah, sebagaimana fisiknya sepi dari pandangan manusia. Dia berzikir kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi, maka Allah memberinya balasan secara terang-terangan. Bahkan Allah menunjukkan balasan baik untuknya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Ketika panasnya rasa takut kepada Allah telah membuatnya menangis di dunia, maka sebagaimana kaidah balasan itu, sepadan perbuatan, Allah menyelamatkannya dari panasnya matahari pada hari kiamat dan menaunginya dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya saat di mahsyar tangisan ini berguna, pada perjalanan akhir di akhirat, tangisan tersebut menjadi benteng seseorang dari jilatan api neraka, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Bismillahirrahmanirrahim, ainani la tamassahuman nar, ainum bakat min khasyatillah wa ainum batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini adalah penyebutan satu bagian, tapi yang dimaksud semuanya, yakni seluruh jasad, tidak akan disentuh api neraka. Disebutkannya mata karena ia menjadi sebab terhalangnya seseorang dari api neraka.
dari hati naik ke mata. Tangisan adalah syiar taubat. Memang tidak semua tangisan manusia bernilai taubat atau menjadi sebab selamat. Tergantung sebab dan pemicu kenapa ia menangis. Namun saat penyesalan dosa muncul dari hati yang tulus, diiringi pengharapan akan pengampunan Allah, maka air mata akan mudah meleleh. Maka lelehan air mata ini mampu menghapuskan dosa-dosa, sehingga ia seperti orang yang tak pernah melakukan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "At-ta'ib minaz zambi kamal la zambalah." Barang siapa yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Al-Albani menyatakan sebagai hadis hasan. Maka berubahlah posisinya dari orang berdosa yang terancam oleh api neraka menjadi orang yang aman dan terjaga dari api neraka lantaran taubatnya. Air mata juga menjadi syiar kelembutan hati dan kekhusukan. Syekh Siddiq Hasan Khan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surah Al-Isra. Beliau mengatakan mereka menyungkur atas mukanya dengan beberapa sebab. Pertama, sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah yang maha suci dan mensucikannya dengan cara bersujud kepadanya. Yang kedua, ia menyungkur atas muka karena tangisan yang disebabkan oleh nasihat Al-Quran yang sampai kepada hatinya, sehingga kekhusukan mereka bertambah. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan bertambahlah mereka karena mendengarkan Al-Quran yang didengarkan oleh mereka, atau tangisan, atau sujud, atau penjelasan firman Allah yang dibacakan kepada mereka. Sedangkan maksud dari khusyuk adalah kelembutan hati dan berlinangnya air mata. Air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa sayun ahabbu ilallah min qatraini wa asyaraini. Qatratu dumu'i min khasyatillah wa qatratu damin tuhtaraku fi sabilillah. Fa ammal asyraini fa asarum fi sabilillah wa asarum fi faridatim min fara'idillah." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada dua tetes dan dua bekas. Dua tetesan itu adalah air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah. Sedangkan dua bekas itu adalah bekas-bekas fi sabilillah dan bekas-bekas melakukan sesuatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Rahasia hal ini adalah karena menangis karena takut kepada Allah itu merupakan tanda paling jelas menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah di hatinya itu telah menyingkir rasa takut kepada selainnya, sehingga rasa takut itu bertahta di singgasana hati. Dia takut menyekutukannya dengan selainnya, sekaligus tidak ada rasa takut, berharap, tawakal, cinta, dan bergantung melainkan kepada Allah semata. Ia sadar bahwa gunung pun akan hancur berkeping-keping apabila firman-Nya turun kepada mereka. Hal itu menumbuhkan rasa takut dan hati bergetar jika dibacakan ayat-ayat-Nya. Perasaan gemetar ini akan mengalir dari hati menuju mata, sehingga bercucuranlah air mata. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tangisan para solihin. Jalan para solihin di kalangan salaf diwarnai oleh tangisan karena takut kepada Allah. Kita dapati mereka mencapai kesungguhan dalam ibadah dan mentaati Allah, namun juga memuncak rasa takutnya kepada Allah.
Suatu kali Hasan al-Basri rahimahullah menangis. Lalu beliau ditanya, kenapa Anda menangis? Beliau menjawab, saya takut jika Allah melemparkanku ke dalam api neraka. Lalu dia tidak mempedulikan aku. Masyruk rahimahullah berkata, saya pernah membacakan ayat yang didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Quran Surah At-Tur. Ketika itu Ibunda Aisyah menangis dan berdoa, ya Allah, berilah karunia kepadaku dan jagalah aku dari azab neraka. Sesungguhnya Engkau maha baik lagi maha penyayang. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli haza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.